Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Devi Sartika dengan NIM 20070065. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Pendidikan dengan program studi Pendidikan Guru PAUD di kampus tercinta IKIP Siliwangi. Di sini saya akan memaparkan hak anak dan konsep dasar perlindungan anak. Untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah perlindungan dan pemberdayaan hak anak dengan dosen pengampu Bunda Chandra Asri Windarsih SH MPD. Seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, saya akan memaparkan tentang hak anak dan konsep dasar perlindungan anak. Topik pembahasan kali ini yang saya angkat diantaranya 1. Ada hak anak, yakni pengertian serta hak-hak anak itu apa saja. Yang kedua, ada konsep dasar perlindungan anak, yakni konsep dasar PAUD, konsep anak, konsep perlindungan, perlindungan hukum, serta konsep perlindungan anak. Yang ketiga, ada studi kasus, yakni perlindungan anak dari orang yang tidak dikenali. Contohnya di sini adalah perlindungan anak dari kasus penculikan. Yang keempat, ada implementasi, baik kepada anak ataupun kepada orang tua. Hak anak. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Negara kita menjamin hak-hak anak yang dituangkan dalam bentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Jika kita melanggar dan mengabaikan hak-hak anak, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, akan mendapat sanksi yang tegas dan cukup berat.
Yang selanjutnya ada hak-hak anak. Yang pertama, yakni ada hak untuk bermain. Bagi anak usia dini, bermain merupakan salah satu kebutuhan utama, dari mulai bangun tidur hingga akan tidur kembali. Pada hakikatnya, anak bermain. Melalui bermainlah, orang tua akan melihat perkembangan anak. Pada pasal 11 Undang-Undang Perlindungan Anak mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kecerdasannya demi pengembangan diri. Yang kedua, ada hak untuk mendapatkan pendidikan. Setiap anak berhak mendapat pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak tidak hanya mencakup keikutsertaan anak dalam lembaga pendidikan, melainkan juga harus dipenuhi segala pendukung sarana prasarana lainnya. Dengan begitu, anak dapat mengikuti pendidikan dengan baik. Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 31 ayat 1, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Yang selanjutnya, yang ketiga, ada hak untuk mendapatkan perlindungan. Setiap anak, baik laki-laki maupun perempuan, berhak dilindungi, baik secara fisik, psikis, spiritual, dan moral. Yang keempat, ada hak untuk mendapatkan nama atau identitas. Memberi nama untuk anak yang baru lahir adalah suatu kewajiban orang tua. Sesungguhnya, nama merupakan identitas seseorang, bukti atas dirinya, serta merupakan kebutuhan yang sangat urgent dalam memahami dirinya atau saat bersikap kepadanya. Yang selanjutnya, ada hak untuk mendapatkan status warga kenegaraan. Setiap anak berhak untuk diakui kewarganegaraannya oleh satu bangsa secara resmi melalui penerbitan dokumentasi kewarganegaraan yang meliputi akta kelahiran, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk. Dokumen-dokumen tersebut sangatlah penting untuk menjamin hak anak mendapatkan pendidikan, pekerjaan yang layak, pelayanan kesehatan yang memadai, dan hak sosial, politik, serta pemilihan umum. Yang keenam, ada hak untuk mendapatkan makanan. Makanan merupakan salah satu hal penting untuk hidup. Seseorang akan dapat hidup dengan baik jika terpenuhi asupan makanannya. Anak yang baru lahir tidak dapat mencari makanannya sendiri, sehingga perlu dibantu oleh orang tuanya. Anak adalah cikal bakal masa depan suatu bangsa yang harus diperhatikan segala kebutuhannya, baik lahir maupun batin. Oleh sebab itu, kebutuhan nutrisinya harus terpenuhi dengan baik. Pada Deklarasi Konversi Pangan Sedunia pada tahun 1974 menyatakan, setiap pria, perempuan, dan anak memiliki hak yang tidak dapat dicabut untuk bebas dari rasa lapar dan malnutrisi. Yang ketujuh, ada hak untuk mendapatkan akses kesehatan. Setiap anak berhak mendapat jaminan kesehatan yang memadai. Jaminan kesehatan mencakup imunisasi dasar saat bayi, makanan dengan gizi seimbang, akses ke pos layanan terpadu atau posyandu setiap bulannya, imunisasi dasar di sekolah, pemeriksaan gigi setiap 6 bulan, termasuk juga pelayanan kesehatan reproduksi yang ramah remaja. Yang kedelapan, ada hak untuk mendapatkan rekreasi. Rekreasi merupakan kebutuhan mutlak manusia yang ditunggu-tunggu. Rekreasi pun merupakan hak hiburan bagi anak yang harus dipenuhi. Rekreasi buat anak tidaklah semahal yang diperkirakan. Membawa anak jalan-jalan di kompleks atau membacakan cerita sebelum tidur sudah merupakan pemenuhan rekreasi buat anak. Yang kesembilan, ada hak untuk mendapatkan persamaan. Setiap anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya. Setiap anak harus mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama tanpa adanya diskriminasi. Pada pasal 7 Deklarasi Universalitas HAM menyatakan semua orang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Yang ke-10, ada hak untuk memiliki peran dalam pembangunan. Peran anak dalam pembangunan harus disesuaikan dengan tingkat usia dan perkembangan mentalnya.
Partisipasi anak dalam hal ini menyangkut ruang lingkup relasi anak dan orang dewasa. Agar peran anak dalam pembangunan dapat maksimal, maka anak perlu diberi kesempatan, tanggung jawab, dan dukungan. Ada pembahasan selanjutnya, yakni ada konsep dasar perlindungan anak. Konsep dasar PAUD, pendidikan anak usia dini, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1, Pasal 1, Butir 14 menyatakan, pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun, yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani, agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan yang lebih lanjut. Selanjutnya, dalam konsep dasar perlindungan anak, ada konsep anak. Konsep anak menurut Raden Ajeng Kusnun, anak adalah manusia muda. Muda dalam umur, muda dalam jiwa, dan pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh keadaan sekitarnya. Menurut WJS Purwadarminto, anak adalah manusia yang masih kecil. Sedangkan menurut Sugiri, anak adalah selama di dalam tubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan. Orang itu masih menjadi anak. Jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu pada usia 18 tahun untuk wanita dan 20 tahun untuk laki-laki, seperti halnya di Amerika dan Yugoslavia dan negara-negara barat lainnya. Konsep perlindungan. Perlindungan adalah pemberian jaminan atas keamanan, ketentraman, kesejahteraan, kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi. Perlindungan hukum. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan ekstensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum, agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan keputusan politik maupun ekonomi, khususnya pada distribusi sumber daya. Konsep dasar perlindungan anak. Di sini ada konsep perlindungan anak. Perlindungan anak adalah usaha setiap anggota masyarakat sesuai dengan kemampuan masing-masing dengan berbagai macam usaha dan kondisi tertentu. Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajiban demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, dan sosial. Konsep dasar perlindungan anak pun diatur dalam Undang-Undang serta KUHP. Pada pasal 1, angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta hukum yang diatur dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda. Pembahasan selanjutnya adalah tentang studi kasus yang dilakukan. Studi kasus yang saya lakukan adalah perlindungan anak dari orang yang tidak dikenal. Ini kejahatan penculikan anak pada saat aktivitas pulang sekolah. Secara universal, anak mempunyai hak asasi untuk mendapatkan perlindungan. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menegaskan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua mempunyai tanggung jawab pemeliharaan dan perlindungan anak.
Dalam realita yang ada cita-cita perlindungan terhadap anak sebagai visi untuk mempersiapkan anak sebagai generasi penerus bangsa belum tercipta sepenuhnya. Terjadi tindakan kejahatan terhadap anak. Anak menjadi objek dari tindakan kejahatan karena anak menjadi individu yang paling lemah dalam tataran umur dan kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri. Menurut Gultom M. dalam Artani tahun 2021, tindak kejahatan atau pidana yang sering terjadi pada anak dapat dilakukan dengan cara ancaman, kekerasan, penculikan, paksaan, penipuan, bahkan penyalahgunaan wewenang. Studi kasus yang saya lakukan yakni perlindungan anak dari orang tidak dikenal, kejahatan penculikan anak pada saat aktivitas pulang sekolah. Permasalahan tentang penculikan anak rentan terjadi pada saat anak pulang sekolah. Salah satu kasus yang dapat kita akses di link YouTube yang sudah tertera. Studi kasus yang saya lakukan adalah permasalahan tentang penculikan anak. Permasalahan penculikan anak rentan terjadi pada saat anak pulang sekolah. Kejahatan penculikan terhadap anak rentan terjadi pada anak yang berada di luar pantauan orang tua atau lingkungan orang-orang yang peduli kepada anak. Salah satu kesempatan yang sering dimanfaatkan oleh pelaku untuk melakukan penculikan terhadap anak adalah pada saat anak pulang sekolah. Tidak dapat dipungkiri, situasi yang tidak kondusif kerap terjadi pada saat pulang sekolah. Secara psikologi, pada saat pulang sekolah, anak-anak memiliki rasa euforia karena telah berhasil melalui proses belajar pada hari tersebut. Anak-anak akan berlari berhamburan keluar sekolah. Situasi yang demikian membuat pihak sekolah dan lingkungan sekitar kesulitan dalam mengawasi pergerakan dari anak-anak. Situasi yang sedemikianlah yang dimanfaatkan oleh para pelaku. Siasat pelaku dalam kasus penculikan yang berkaitan dengan aktivitas pulang sekolah adalah menjemput anak di sekolah dengan berpura-pura sebagai saudara atau driver online. Yang kedua, menghampiri anak di tempat umum saat pergi atau pulang sekolah, kemudian melakukan tipu daya seperti menawarkan tumpangan, menawarkan makanan seperti permen, coklat, dan lain sebagainya, menawarkan uang, bertanya sesuatu, meminta pertolongan, memperlihatkan binatang peliharaan, dan sebagainya. Yang ketiga, membuka pertemanan di media sosial dan mengajak bertemu di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar jam sekolah. Kriminalisasi kejahatan terhadap penculikan anak telah diatur dalam pasal 76F Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pada pembahasan selanjutnya ada implementasi atau strategi pencegahan dalam kasus penculikan anak. Implementasi atau strategi pencegahan. Di sini yang pertama ada untuk orang tua, yakni melakukan antar jemput dan latihan kemandirian secara bertahap kepada anak. Mempelajari rute jalan dan tempat rawan termasuk tempat meminta bantuan. Menjaga komunikasi dengan anak pada saat berangkat dan pulang sekolah. Memberikan anak pemahaman tentang modus penculikan. Mengajarkan anak simulasi upaya meminta bantuan, tidak memposting kegiatan dan data pribadi anak di sosial media. Strategi pencegahan yang selanjutnya ada untuk anak. Yang pertama, berikan edukasi tentang tanggung jawab untuk melindungi diri dan mengenali tindakan-tindakan yang mengarah pada penculikan anak. Yang kedua, berikan edukasi pengenalan tindakan yang mengarah pada penculikan anak. Edukasi ini diberikan kepada anak baik oleh orang tua, sekolah, masyarakat, maupun oleh negara. Yang ketiga, ajarkan dan berikan contoh kepada anak yang berbentuk perilaku, agar anak dapat mengimplementasikan untuk menghindari dirinya dari kejahatan penculikan anak. Di antaranya, anak tidak menggunakan barang yang mencolok, tidak menunjukkan identitas dirinya secara berlebihan, menghafal nomor kontak orang tua dan alamat rumah, tidak mempercayai orang lain yang tidak dikenal,
dan membiasakan dirinya disiplin. Pada strategi penjaga selanjutnya ada untuk sekolah. Nah, sekolah menjadi lingkungan terdekat anak setelah orang tua dan keluarga. Anak-anak usia sekolah akan lebih banyak menghabiskan waktunya di sekolah. Saat anak berada di sekolah, menjadi tanggung jawab sekolah untuk memberikan perlindungan kepada anak. Saat berada di sekolah, termasuk pada saat anak pulang sekolah sampai di rumah masing-masing. Cara yang dapat dilakukan, sekolah untuk melindungi anak didiknya dari kejahatan penculikan adalah dengan memperkuat keamanan data peserta didik, memasang perangkat keamanan, dan membangun kerjasama dan komunikasi efektif antar sekolah dengan orang tua atau wali anak. Sekian pemaparan materi yang saya dapat berikan. Bila ada kurang dan salah, mohon dimaafkan. Terima kasih.